Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Asep Yuyun. Kali ini saya akan berbagi mengenai kunci jawaban kelas 6, tema 4, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Pada halaman 37 ada kegiatan Ayo Membaca mengenai sebuah teks tentang batik. Nah, kalian diminta untuk membaca teks tersebut agar wawasan kalian bertambah. Ya, pada halaman 39 sampai 40 disajikan beberapa pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Lalu kalian diminta untuk menjawabnya. Nomor 1, apa tujuan awal pembuatan batik? Jawabannya adalah awalnya batik menjadi seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Nomor 2, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang motif batik Indonesia. Berdasarkan area pembuatannya, motif batik itu dibedakan menjadi dua, yaitu batik pedalaman dan batik pesisir. Ragam motif dan simbol pada batik memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan, ya. Nomor 3, apa upaya yang telah dilakukan untuk mengenalkan batik Indonesia ke dunia internasional? Mengadakan pameran seni tradisional di dalam maupun di luar negeri. Lalu tulis komentarmu setelah mengetahui bahwa batik Indonesia diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia. Saya sebagai anak Indonesia merasa bangga karena batik Indonesia diakui dunia. Nomor 5, tulis simpulanmu menggunakan 3 kalimat tentang bacaan tadi. Jadi batik telah diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Oleh karena itu, kita sebagai warga Indonesia harus bangga dengan hal tersebut. Kalau orang luar negeri saja memakai batik, maka kita juga harus memakai batik sebagai cara untuk melestarikannya. Nomor 6, jelaskan arti kata mendunia pada teks tadi. Mendunia artinya itu dikenal oleh seluruh dunia. Nomor 7, kerjasama apa yang dilakukan Indonesia untuk mengenalkan batik ke mancanegara. Itu kerjasama di bidang budaya, ya. Nomor 8, apa manfaat yang dirasakan ketika batik semakin dikenal. Di Indonesia itu memiliki ciri khas sebagai modal untuk melakukan kerjasama dengan negara lain. Target pasar penjualan batik semakin luas dan menambah pendapatan negara dari kegiatan ekspor dan juga impor. Nah, pada halaman 41, kalian diminta menuliskan contoh kerjasama dalam bidang kebudayaan serta manfaat dari kerjasama tersebut bagi Indonesia, ya. Nah, ini contohnya kerjasama dalam kebudayaan, mengadakan festival seni. Untuk apa saja manfaatnya? Untuk memamerkan seni asli Indonesia, untuk mempromosikan dan menjual produk seni rupa, dapat mengetahui seni yang ada di negara tetangga. Kerjasama yang kedua yaitu memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah. Manfaatnya apa? Untuk memperluas wawasan siswa tentang kebudayaan negara-negara anggota. Kerjasama yang ketiga, menyelenggarakan festival dan pekan film. Ini manfaatnya untuk memperluas target penonton film dari Indonesia, memperlihatkan keindahan alam Indonesia lewat film, dan dapat mengenal dan menikmati film-film negara tetangga. Nah, pada halaman 45 ada kegiatan Ayo Membaca mengenai sebab terjadinya mati lampu, ya. Lalu ada pertanyaan yang harus kalian jawab, yaitu mengenai isi dari setiap gagasan, ya. Nomor 1, apa topik atau gagasan utama bacaan di atas, yaitu faktor penyebab mati lampu. Nomor 2, apa saja penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun pembangkit hingga ke rumah warga. Banyak, ya, ada faktor dari luar seperti gangguan alam, pohon, dan hewan, serta faktor dalam seperti gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Lalu bagaimana mencegah terjadinya mati lampu? Masyarakat hendaknya mencegah faktor luar terjadi, seperti memotong sendiri atau melapor ke PLN jika menemukan pohon yang beresiko mengganggu jaringan listrik, tidak menyadap atau mencuri jaringan listrik, tidak merusak jaringan listrik dengan sengaja, melarang anak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, ya. Lalu pada halaman 47 kalian diminta melengkapi gambar berseri. Kalian diminta menuliskan informasi penting dari teks tadi. Informasi penting diambil dari setiap paragraf, ya. Jadi halaman 47, halaman satunya judulnya itu mati lampu. Halaman 2-nya yang pernyataan umum, paragraf 2, ya, listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Lalu halaman 3 deret penjelas itu ada 2 poin. Yang pertama, poin pertama, PLN tidak menyukai mati lampu karena dapat mengganggu proses pembangkit transmisi distribusi listrik. Yang keduanya, faktor penyebab mati lampu yaitu ketidaksiapan pembangkit
gangguan transmisi, atau gangguan distribusi. Faktornya bisa dari luar, yaitu gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan. Serta faktor dalam seperti gangguan komponen dan peralatan pada jaringan. Halaman keempat itu kesimpulan dan pesan pribadi penulis. Jadi listrik itu berperan penting dalam kehidupan warga dunia saat ini. Sebagai pengguna listrik, kita hendaknya membantu mencegah faktor luar agar tidak terjadi mati lampu. Nah, pada halaman 48 kita akan berdiskusi mengenai sebuah cerita yang harus kalian baca terlebih dahulu untuk diambil hal-hal positif dari cerita tersebut. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaannya yang harus kalian jawab ya. Nomor 1, bagaimana karakter tokoh Lani dan Benny? Karakter Lani itu ramah, ceria, dan suka membantu teman, sedangkan karakter Benny itu suka meremehkan orang lain. Nah, lalu bagaimana sikap Benny kepada Lani? Apa sih yang seharusnya Benny lakukan? Jadi Benny itu begitu merendahkan Lani. Benny seharusnya menghargai kekurangan Lani atau bahkan membantunya dengan membelikan Lani sepatu dan seragam baru. Seharusnya Benny paham bahwa Lani anak yang baik hati dan suka membantu teman. Lalu bagaimana sikap Lani setelah Benny menghinanya? Apa yang sebaiknya Lani lakukan? Jelaskan dan berikan alasan. Lani menjadi anak pemurung yang selalu bersedih dan tidak semangat bersekolah lagi. Lani seharusnya tidak memperdulikan sikap Benny kepadanya karena sesungguhnya Tuhan tidak hanya memberikan manusia kekurangan tetapi kelebihan yang tidak semua orang memilikinya. Nah, itu saja mengenai kunci jawaban kelas 6 tema 4 subtema 1 pembelajaran 5 dan 6. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.